saudara-saudari, senang selalu berjumpa dari YouTube ini, Henry Indrawan bersama saya. Dan saya selalu membagikan kebenaran atau dasar-dasar dari iman pada Tuhan Yesus. Dan saya mengundang buat saudara siapapun, apapun latar belakang saudara, kalau mau terbuka, mau tahu siapa Allah yang hidup atau pribadi Tuhan Yesus, silakan simak dan saya doakan saudara bisa mengalami secara pribadi. Saya ingin membagikan mengenai mengikut Tuhan Yesus dan respon diri kita. Jangan seperti sikap mental atau jiwa kita hal-hal yang demikian. Apa saja? Saya mengutip dari seorang pengkhotbah dan cukup legendaris namanya, yaitu Charles Spurgeon. Berasal dari Inggris dan di abad ke-19. Dia lahir tanggal 19 Juni 1834 sampai 21 Januari 1892. Lalu dia meninggal atau wafat. Tapi dia seorang tokoh kebangunan rohani. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Dan banyak yang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan itulah terjadi kebangunan rohani. Saya percaya bahwa setiap kita Tuhan bisa pakai selama kita mau mengikut dia dan merespon dengan benar. Nah, perkataannya demikian dari Charles Spurgeon. Dia yang mengikut Yesus karena kekayaan adalah Yudas. Tokoh Alkitab salah satu bernama Yudas. Mereka yang mengikuti karena roti-roti dan ikan-ikan adalah anak-anak iblis atau roh-roh dunia. Tapi mereka yang mengikuti dia karena kasih terhadap Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terkasih. Maksudnya bahwa hidup kita mempercayai Tuhan Yesus dan mengikuti dia sampai kita meninggal dunia atau sampai kita dipanggilnya. Jangan hanya memiliki sikap mental atau jiwa yang demikian. Ada 3 hal saya akan bagikan. Yang ke-1 adalah motivasi dan cara pandang iman kita menjadi salah. Saya ulangi, motivasi dan cara pandang iman kita salah. Mengapa? Tadi dikatakan bahwa dia yang mengikuti Yesus karena kekayaan adalah Yudas. Maksudnya Yudas ini memiliki sikap mental yang serakah, rakus atau tamak. Lalu dia mengambil keuntungannya, kelihatannya baik, maksud dia baik dari pribadi Yudas. Tetapi sebenarnya Yudas sudah mengambil hak orang lain, keuntungan orang lain untuk dirinya sendiri. Jadi dia selalu atau rakus, tamak tentang kekayaan atau uang atau harta. Saudara jangan salah menanggapi, bukan berarti saudara salah. Tuhan tidak membenci kekayaan. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tidak. Tetapi Tuhan tidak suka atau benci terhadap mereka yang rakus, yang tamak, yang mengambil hak orang lain, apalagi menjual keselamatan itu demi harta, demi uang, demi hal lainnya. Itu yang sangat berbahaya, karena hidup hanyalah sementara.
Jadi sekali lagi, Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tuhan tidak salahkan saudara bisa kaya. Tetapi bagaimana jiwa atau sikap kita, mental kita, kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Hal yang kedua, yaitu pengenalan iman kita terhadap Yesus tidak hanya fokus pada berkat atau rezeki yang menguntungkan diri kita. Tadi saya sudah singgung, saudara. Dikatakan tadi mereka yang mengikut karena roti-roti dan ikan-ikan adalah anak-anak iblis atau roh-roh dunia. Mengapa? Karena hanya fokusnya sama berkat, sama rezeki. Sekali lagi, Tuhan tidak anti rezeki atau berkat. Memang ada waktunya Tuhan memberkati kita. Ada waktunya Tuhan memberi rezeki. Selama kita percaya, selama kita berjuang, selama tidak menyerah atau pantang menyerah. Tuhan tidak anti berkat, tidak anti rezeki. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia hanya fokus berkat. Kalau tidak dikasih berkat, dia marah-marah sama Tuhan. Dia hina Tuhan Yesus. Dia mulai tidak setia karena Tuhan tidak kasih, karena Tuhan tidak kabulkan, Tuhan tidak jawab. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang otoriter, tapi Tuhan menguji setiap umatnya, setiap anak-anak yang dikasihinya. Apakah dia hanya fokus berkat saja atau rezeki saja? Atau dia fokus apa yang Tuhan percaya sehingga dia mulai kelola dengan baik. Misalkan Tuhan kasih 1 talenta, Tuhan berikan kepercayaan kepada kita, ayo kembangkan, ayo lakukan, milikilah sikap yang semangat, rajin, ulet atau giat. Kembangkan 1 talenta akan Tuhan terus tambah-tambahkan. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Jadi sekali lagi jangan salah tanggap, Tuhan tidak anti berkat atau rezeki untuk saudara. Tapi mengikut Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus jangan sekedar rezeki atau berkat atau mujizat. Karena itu semua akan diberikan saudara bagi yang setia dan mempercayai dia, taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penting sekali, yaitu hidup kita harus punya konsep, yaitu mengabdi, pengabdian diri terhadap Allah yang esa, Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan dalam kutipannya atau dalam tulisannya bahwa mereka yang mengasihi Tuhan karena kasih atau pengabdian diri adalah orang-orang yang terkasih, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi hidup kita tidak hanya atau kita harus punya konsep mengabdikan diri. Mengapa seorang mau menjadi tentara atau menjadi polisi? Karena mereka mau mengabdikan diri. Ada yang menjadi dokter dan lain-lain. Karena mereka mengabdikan diri. Sekalipun berat, sulit, tidak enak, tidak nyaman, tapi mereka mengabdikan diri. Demikian kita mengikuti Yesus. Dan respon jiwa atau mental kita harus punya pengabdian diri. Jangan hanya kita tuduh Tuhan atau tuding Tuhan, seolah-olah kita hakim Tuhan orang yang terdakwa. Jangan, saudara. Jadikan dia Tuhan satu-satunya, jadikan dia Raja, jadikan dia sumber segalanya. Apa yang saudara doakan, memohonlah kepada Tuhan. Percayalah, indah pada waktunya. Selama saudara berjuang tidak menyerah, selama saudara berpegang teguh janji Tuhan, percayalah, saudara tidak dilupakan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang mengasihi tanpa syarat. Bukalah hatimu, percayalah dengan segenap hati setiap perkataan firman Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan.
Ayo bantu share renungan singkat ini supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.